mahasiswa psikologi USIDA semester 2. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak. Tujuan wawancara ini untuk pemenuhan penugasan mata kuliah kewarganegaraan dengan topik pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan mohon izin juga Bapak, selama proses wawancara berlangsung ini akan saya video guna untuk diupload di YouTube dan supaya tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Baik Bapak, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan yang pertama, yakni bolehkah diceritakan sedikit Pak tentang sejarah yang telah terjadi sehingga demokrasi di Indonesia bersumber pada Pancasila? Sejarah terkait dengan demokrasi Pancasila. Ya. Oke. Jadi berbicara terkait dengan demokrasi ini merupakan topik yang cukup seru buat saya. Ya. Karena dalam arti yang seru, demokrasi ini memberikan kebebasan, ya, kebebasan kepada masyarakat, tentunya, ya pastinya kebebasan kepada warga negara. Untuk apa? Untuk misalnya kalau ada kebijakan, kita berani tampil di depan, berani mengkritik, berani memberi komen dan lain-lain sebagainya. Tentu kalau bicara sejarah terkait dengan demokrasi Pancasila, ya, ini terjadi atau tercetus di zaman Orde Barunya Pak Harto. Ya, jadi zaman Orde Barunya Pak Harto tercetuslah demokrasi Pancasila. Tentunya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dulu namanya bukan demokrasi Pancasila, tapi ketika Bung Karno menjabat sebagai presiden RI yang pertama, beliau menggunakan demokrasi juga, tapi demokrasi terpimpin. Jadi berbicara terkait sejarah demokrasi di Indonesia, ya, zaman Bung Karno itu adalah demokrasi terpimpin. Nah, yang zamannya Pak Harto, ya zaman Orde Baru, pengganti Orde Lama itu berubah menjadi demokrasi Pancasila. Kenapa kok tidak dilanjutkan Pak demokrasi terpimpin, dilanjutkan Pak Harto? Ya kenapa kok tidak dilanjutkan? Karena ya itulah uniknya orang Indonesia itu. Ganti pemimpin pasti menciptakan sesuatu yang baru. Ya, jadi demokrasi terpimpin di era Orde Lamanya Bung Karno sudah tidak dipakai. Ya, di eranya Pak Harto diganti menjadi demokrasi Pancasila. Kenapa kok demokrasi Pancasila? Karena jelas ya sendi kehidupan kita, ya, pandangan hidup kita, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, ya itu adalah Pancasila. Ya. Dasar negara, ya dan lain-lain sebagainya Pancasila. Makanya Pak Harto menggunakan demokrasi Pancasila supaya sesuai dengan jiwa-jiwa Pancasila. Seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kita semua itu tahu bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, menurut Bapak, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Oke, tentunya kalau kita berbicara demokrasi, ya banyak sudut yang perlu kita bahas. Ya, kita tidak bisa membahas dari sudut A saja, atau kita tidak bisa membahas dari sudut B saja, tapi harus dari semua sudut kita bahas. Kalau berbicara terkait bagaimana demokrasi, apakah sudah berjalan dengan baik, ya saya rasa baik. Ya. Terutama sejak zamannya setelah lengsernya Pak Harto, di Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Demokrasi ini sejak zamannya Pak Habibie, demokrasi kan seolah-olah blok dibuka seluas-luasnya. Ya, dibuka seluas-luasnya. Dulu pers yang tidak bisa apa-apa di zaman demokrasi, ya demokrasi ini, ya, di zaman demokrasi ini pers sudah bisa berbuat ini, sudah bisa ini, menyampaikan ini, mengkritik ini dan lain-lain sebagainya.
Kalau menurut saya ini sudah berjalan dengan baik, ya sudah berjalan dengan baik. Semua warga negara dibebaskan untuk memberikan pendapatnya, ya, memberikan suaranya. Karena apa? Karena suara mereka, pendapat mereka itu kan juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada undang-undang yang mengatur terkait dengan kebebasan berpendapat. Makanya setiap warga negara diperbolehkan untuk misalnya mengkritik kebijakan, ya, kalau tidak sesuai dikritik, dan demo dan lain sebagainya itu boleh. Cuma kan kadangkala pelaksananya di lapangan berbeda. Demokrasi yang memberikan kebebasan itu harusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya, tidak hanya bebas saja, tapi bebas dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini yang kurang. Ya, tanggung jawabnya ini. Demokrasinya sudah berjalan dengan baik, ya, tapi setelahnya itu tanggung jawabnya itu yang kurang. Itu yang masih harus diselesaikan, ya, harus cari cara supaya apa? Supaya warga negara kita kalau berpendapat itu tidak asal-asal. Ya, tentunya kan kalau milenial sekarang ini, ya, komen-komen di YouTube, sosmed, ya, itu kan sudah luar biasa. Kalau dulu itu ada istilah apa nih? Mulutmu harimaumu. Ya, setiap yang kamu bicarakan pasti akan memberikan efek kepada sampean. Tapi sekarang karena banyak medsos, ya, di situ jarimu adalah harimau. Kan banyak kejadian ketika komen di screenshot, dilaporkan, di penjara. Itu kebablasan demokrasinya. Seperti itu. Biasanya kan di tengah masyarakat itu saat pemilu ini Pak, ya, itu ada yang money politik, ada yang golput, terus nggak mau mengikuti pemilu, itu manut-manutan gitu Pak, ya. Apakah itu termasuk permasalahan demokrasi Pancasila, dan bagaimana cara membangun demokrasi di tengah mayoritas masyarakat yang golput dan money politik? Oke. Kalau terkait dengan, ya, kita bedakan ya antara golput sama money politik dulu, ya, karena ini sesuatu yang beda. Ya. Kalau golput itu saya rasa bukan permasalahan demokrasi, tapi lebih kepada krisis kepercayaan, ya, krisis kepercayaan kepada pemerintahan, terutama calon-calon pemimpin, ya, itu golput, ya, itu golput. Kalau masalah tadi yang money politik, ya, ya, itulah demokrasi yang ada di Indonesia itu. Sudah diberikan kewenangan itu apa? Untuk misalnya menjadi calon pemimpin di suatu daerah, ya, dalam pemilihan umum atau pilkada misalnya, ya, sudah dijamin seperti itu di dalam undang-undang. Cuma karena kembali lagi, ya, namanya keinginan, ya, hasrat dan lain-lain sebagainya, saya maju menjadi calon pemimpin daerah dan saya harus jadi bagaimanapun itu. Nah, makanya sampai keluar yang namanya money politik. Ya, itu juga sudah dari zaman dulu sebenarnya. Money politik ini sudah prakteknya sejak zaman dulu, tidak sekarang ini saja, sudah zaman dulu. Nah, terus kenapa Pak kok sampai sekarang tetap dilakukan? Ya, karena efektif. Karena efektif dalam artian apa? Cara seperti itu masih menjadi apa nih? Cara yang dianggap cara yang terbaik untuk mendapatkan jabatan, untuk memperoleh suara itu tadi. Dan celakanya lagi masyarakat, ya, terperdaya dengan uang, dengan uang 50.000, 100.000 seperti itu, atau sembako dan lain-lain sebagainya, hingga akhirnya memilih dengan tidak pakai hati nurani, tapi berdasarkan ya money politik. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang golput tadi, kalau saya rasa bukan perkara demokrasinya bagaimana, ya, cuma golput itu lebih kepada krisis kepercayaan masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk menangani golput, ya, kita bahas golput dulu, ya. Menangani golput yang ada di tengah masyarakat yang mungkin banyak sekali yang golput, ya, kembali pemerintah, ya, harus berani tampil, memberikan jaminan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Karena golput, ketika ada orang yang golput,
Ya, golput itu tidak percaya pemerintah yang pertama, terus yang kedua tidak mengenal sosok-sosok yang akan dipilih. Ya, belum mengenali, makanya itu siapa sih, ini siapa sih, terus ini bagaimana, ini presidennya siapa sih, dan lain sebagainya. Walau presidennya kemarin ketika di TV debat pendapat kemarin, ya debat program kemarin, wah ternyata program cuma segini saja. Ya sudah, karena tidak percaya makanya tidak makanya cara terbaik yaitu tadi mengembalikan kepercayaan masyarakat, dalam artian kinerja pemerintah harus ditingkatkan, harus lebih pro kepada rakyat, pemerintahan ini harus lebih pro pada masyarakat. Ya, intinya seperti itu, kebijakan harus tepat sasaran juga, hingga akhirnya nanti masyarakat percaya dengan pemerintah. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah percaya, apapun yang dilakukan pemerintah pasti akan didukung. Seperti itu. Kalau money politik ya itu tadi, cara terbaik bukan dari pemerintah, dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Masyarakat sekarang saya jamin sudah pinter-pinter, Om. Dalam artian masyarakat sudah pinter itu bagaimana? Kemarin pas saya cerita-cerita sama teman-teman, ketika ada money politik ya sudah, mereka bukannya lapor, tidak. Karena kalau lapor nanti ribet dan lain-lain sebagainya. Uang tetap diterima. Ketika ada money politik, uang tetap diterima, tapi saya belum tentu milih sampean, milih Anda, seperti itu. Masyarakat sekarang sudah pinter. Ya, jadi cara itulah yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan money politik ini. Jadi kalau bisa nolak money politik, ketika dikasih uang jangan diterima. Ya. Yang kedua, kalau misalkan masyarakat kan biasanya kan ada sultan-sultan. Ya. Sudah dikasih kok tidak diterima, ya sombong dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau menurut saya tidak, diterima saja sebagai pemberian, ya, bukan sebagai money politik, diterima saja sebagai pemberian. Tapi ketika disuruh untuk nyoblos yang memberikan uang itu, ya tidak mau. Ya. Kan mereka apa tahu ketika kita nyoblos di bilik, ketika kita harus milih orang tersebut, mereka kan tidak tahu. Yang mereka tahu kan ini ada uang yang penting dibagikan, oke selesai. Uang tetap diterima. Uang tetap guyonan itu. Uang tetap diterima sebagai pemberian gitu, sebagai sedekah gitu saja. Tapi ketika diwajibkan atau diharuskan untuk milih orang tersebut, nanti dulu seperti itu. Ya. Selanjutnya ini kita ketahui bersama bahwa demokrasi di Indonesia adalah Pancasila, Pak ya. Bagaimana Pak kita sebagai mahasiswa mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat? Kan biasanya mahasiswa itu lebih ke masyarakatnya. Simple sih kalau saya nih. Tidak hanya di mahasiswa ini, bisa untuk yang bukan mahasiswa, yang warga negara biasa, ya anak-anak sekolah dan lain-lain sebagainya. Penerapan demokrasi itu sebenarnya simpel, apalagi demokrasi Pancasila. Cukup menjalankan sila-sila, mengamalkan sila-sila Pancasila. Kelima sila itu diamalkan, ya wis pastinya nanti demokrasi akan berjalan dengan baik. Kadang-kala kan gini, yang namanya mahasiswa, ini kan tadi yang ditanyakan mahasiswa. Kadang-kala kan gini, mahasiswa, ya, wah mahasiswa ini memang keren. Kalau dari saya itu memang keren. Kerennya kenapa? Yang paling keinget dulu ketika lengsernya Pak Harto, siapa yang memiliki peran yang sangat penting saat pelengseran Pak Harto? Tidak lain, tidak bukan mahasiswa. Ya, tidak lain, tidak bukan mahasiswa. Nah, sejak zaman itulah, sejak 98 itulah, ya demokrasi semakin berkembang, mahasiswa semakin kritis, ya memberikan kritikannya, memberikan ide-idenya, terus pengamatan terhadap negaranya itu sudah sangat luar biasa. Cuma kadangkala mahasiswa ini ya terlalu idealis. Dalam artian terlalu idealis ini, pokok menurut saya begini, pemerintah harus menjalankan seperti itu. Loh, pemerintah kok kebijakannya seperti itu? Salah itu. Harusnya begini. Demo turun ke jalan, ya kalau tidak dipenuhi tuntutannya, rusuh dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang mencederai demokrasi.
demokrasi boleh, demo boleh, menyampaikan aspirasi pendapatnya boleh. Yang tidak diperbolehkan kan itu tadi kebablasan. Lebih mengepentingkan egonya ketimbang aspirasinya tadi. Ya. Jadi sebagai mahasiswa yang baik, bagaimana cara yang baik untuk mengamalkan demokrasi Pancasila? Tentunya kuncinya ada di Pancasilanya sendiri. Tidak perlu memahami demokrasi, hanya perlu memahami Pancasila saja, nanti demokrasi pasti berjalan dengan baik. Pahami betul, ini menurut saya pribadi, pahami betul sila-sila Pancasila, terapkan, amalkan kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nantinya demokrasi itu akan tertata sendiri. Seperti itu. Kalau dari saya. Baik Pak, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak sendiri, biasanya kan masyarakat di pelosok-pelosok, desa pelosok atau pedalaman itu kurang penerapan pembangunan demokrasi. Nah, itu bagaimana cara menanggulangi atau cara supaya masyarakat di pelosok itu mengerti bahwa pembangunan demokrasi itu penting? Berarti ini berbicara terkait dengan circle-nya demokrasi yang ada di pelosok-pelosok. Ya. Oke. Jadi gini, desa terpencil ya, atau pelosok lah kita sering nyebutnya itu pelosok, memang dianggap selalu tertinggal. Dalam artian tertinggal ini bagaimana? Bukannya pemerintah kita atau lembaga-lembaga pemerintah kita kurang sosialisasi, itu tidak, saya rasa tidak. Mereka sudah menyampaikan terkait dengan sosialisasi, terkait dengan demokrasi, praktek demokrasi dan lain-lain sebagainya. Saya rasa sudah tersampaikan. Cuma kendalanya mungkin di desa terpelosok itu, di desa pelosok itu atau terpencil itu akses jalannya yang sulit. Ya. Sebenarnya tidak hanya terkait dengan hal demokrasi saja yang tertinggal di desa pelosok itu atau desa terpencil itu. Banyak terkait dengan pendidikan, ya, terkait dengan ekonominya, itu pasti tertinggal juga. Karena apa? Ya, tentunya kita bisa lihat sendiri kalau di kehidupan kota yang serba canggih, serba mewah dan lain sebagainya, berbanding terbalik dengan di desa-desa yang terpencil yang ada di pelosok itu berbeda. Di sini kita lampu mungkin, sinyal HP mungkin sudah terjamin lah, Tapi kalau di pelosok ya jangankan sinyal HP, ya listrik pun kadang belum ada. Jadi masalahnya itu sekali lagi mungkin pemerintah sudah sosialisasi, ya sudah memberikan sosialisasinya yang baik untuk semua warga negaranya, cuma ya itu tadi, kenapa kok yang desa terpencil ini masih tertinggal? Karena itu akses menuju ke sananya, ya, dan mungkin sumber daya manusia yang ada di sana, pemerintah sudah sampai sana nih, sudah sosialisasi. Gampangannya kalau demokrasi ini kan identik dengan pemilu, ya, sudah sampai ke desa yang terpencil itu. Kadangkala SDM-nya yang ada di sana, ya, itu tidak sebaik yang ada di kota-kota. Kadangkala ketika musimnya pemilu, mungkin ada yang tidak paham cara nyoblos dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi saya rasa terkait dengan caranya untuk membangun demokrasi di desa terpencil atau pelosok, ya salah satunya komitmen dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja, dari warga negara kita sendiri mungkin, ya, apabila ada saudara-saudara kita yang tinggal di desa terpencil atau pelosok, ya minimal kita kasih tahu ketika liburan ke sana atau main ke sana, silaturahmi ke sana, kita kasih tahu. Kan kalau warga negara ini biasanya ada mahasiswa nih yang dikirim KKN ke desa-desa terpelosok, ya, itu mungkin bisa dimasukkan ke programnya terkait dengan sosialisasi demokrasi Pancasila atau sosialisasi dijelaskan ke sana hingga akhirnya warga yang di sana di desa terpencil itu bisa paham terkait dengan demokrasi Pancasila.
Pancasila. Meskipun mereka tidak bisa mengikuti setiap waktunya, setiap harinya, tapi minimal kan sudah tahu, oh demokrasi Pancasila itu seperti ini, oh demokrasi itu seperti ini, oh Pancasila itu seperti itu. Jadi semua pihak harus komitmen, ya komitmen untuk apa? Untuk mensosialisasikan demokrasi ini ke semua warga negara tanpa terkecuali. Biasanya kalau di misalkan kalau di pelosok-pelosok kan kata bapak itu belum ngerti, misalnya belum ngerti gitu. Misalkan pemerintah sudah mau bersosialisasi, nah di masyarakat bila ada yang menolak itu bagaimana Pak? Menolaknya itu dalam artian gini, ya, menolak itu bukan menolaknya mereka, itu kan karena ketidaktahuan mereka, ya kan beda tentunya pergaulan warga kota dengan warga desa yang pelosok itu tentunya kan beda. Mereka kan tidak sembarangan menerima orang tamu dari luar, kadang-kala harus izinnya ribet dulu, harus negonya ribet dulu baru diizinkan. Karena apa? Ya kan mereka sekali lagi menjaga budaya mereka, ya menjaga budaya mereka kan ada sih desa itu, salah satu desa itu yang ada di pelosok tetap dengan kearifan lokal, tidak mau misalnya tidak mau menerima zaman modern ini, pakaian mereka tetap seperti itu karena ya itu yang mereka jaga. Nah kalau misalnya ada problem terkait dengan penolakan, ya itu mungkin karena diawali dengan komunikasi yang kurang baik. Kalau sudah ada komunikasi yang baik, apalagi dengan pemimpin adatnya, pemimpin adat setempat, ya, bisa komunikasi dengan baik, insya Allah tidak ada penolakan. Penolakan itu kan terjadi karena mereka ini tidak tahu yang datang itu siapa, bahaya atau tidak, bahaya atau tidak untuk mereka, dan dampaknya apa untuk mereka. Yang mereka tahu kan seperti itu. Nah, kalau sudah ada komunikasi yang baik, saya rasa masalah seperti itu sudah tidak ada. Misalkan ini Pak, kalau ada demokrasi, ada yang menentang atau akan mengganggu demokrasi Pancasila di Indonesia, kita sebagai mahasiswa atau masyarakat Indonesia itu apa yang kita lakukan, bisa kita lakukan? Menentang demokrasi, tidak setuju. Bila ada oknum tidak setuju dengan demokrasi, ya. Seperti itu. Kok saya pribadi ya deh. Ya. Kalau saya pribadi belum pernah nemui yang namanya menentang demokrasi, itu belum pernah menemui. Kalau saya loh, karena apa? Demokrasi ini kan yang diidam-idamkan oleh semua warga negara sebenarnya kan. Karena di dalam negara yang demokrasi, masyarakat itu bebas berpendapat, diakui pendapatnya, dijamin pendapatnya atau suaranya, ya kebebasannya itu juga dijamin, ya. Jadi kok menurut saya kalau toh ada itu mungkin ya aneh. Kalau menurut saya, kalau toh ada yang menentang demokrasi itu ya pasti aneh. Mungkin yang ditentang itu ya demokrasi yang kebablasan. Itu boleh kalau ditentang. Dalam artian ketika sampean ya selaku mahasiswa turun ke jalan menyampaikan pendapatnya atau mengkritik satu kebijakan pemerintah, ya itu kan sebenarnya fine saja, tidak apa-apa, ya bebas dilaksanakan. Cuma mungkin yang ditentang apa? Ketika sudah ada kekerasan di sana, ketika sudah ada bakar-bakar ban di sana, ya saling pukul di sana, nah itu yang ditentang. Kalau menentang itu, ya saya setuju, ya enggak apa-apa kalau menentang demokrasi yang kebablasan itu tadi. Tapi kalau menentang terkait dengan demokrasinya, saya rasa kok enggak ada sih, enggak mungkin sih kalau menentang demokrasinya. Mungkin dia menentang demokrasi yang kebablasan itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, seberapa pentingkah sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dan mengapa harus Pancasila sebagai sumber demokrasi di Indonesia? Oke. Kenapa harus Pancasila ya sebagai sumber demokrasi? Ya Pancasila itu sebagai dasar negara kita.
Ya, karena dijadikan dasar negara kita, otomatis setiap aspek kehidupan, ya, entah itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, terus keamanan, ketahanan, ya, dan keamanan itu pasti semuanya bersumber dari Pancasila. Ya, karena itu tadi dasar negara kita adalah Pancasila. Di semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara itu harus bersumber dalam Pancasila. Ya. Terus yang tadi apa? Seberapa pentingkah sistem demokrasi Pancasila di Indonesia? Seberapa penting demokrasi Pancasila dalam negara kita? Ya. Penting banget, ya, penting sekali dalam artian apa? Wis tidak ada yang cocok, ya, selain demokrasi Pancasila, karena dasarnya demokrasi Pancasila itu adalah apa nih? Demokrasi, ya, demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dan kebetulan Pancasila sendiri yang seperti saya bilang tadi, Pancasila sebagai dasar negara. Seberapa penting? Penting sekali. Karena apa? Kalau demokrasi kita sudah berjalan dengan baik, demokrasi Pancasila kita sudah berjalan dengan baik, roda kehidupan, ya, setiap aspek yang ada dalam negara ini pasti juga baik. Kalau politiknya sudah baik, tidak ada korupsi dan lain-lain sebagainya, ya, pimpinan negara, lembaga negara sudah bekerja maksimal pro terhadap masyarakat, apa yang didapat? Pastinya yang pertama masyarakat percaya kepada pemerintah. Masyarakat atau rakyat pasti sejahtera hidupnya. Ya. Terus kalau di bidang ekonomi, kalau berdasarkan Pancasila, pasti juga akan tertata. Dari mulai pendidikan, ya, terus pembangunan, sektor pembangunan dan lain sebagainya pasti tertata. Ideologi, apalagi ideologi kalau berdasarkan Pancasila, ya, sudah pasti tertata. Negara kita tidak ada pertentangan. Negara kita sudah 6 agama yang diakui, bahkan kalau sampai 7, 8, 9, kalau kita tetap menggunakan Pancasila, pasti kita bisa hidup berdampingan dengan rukun tentunya. Ya, jadi saya rasa demokrasi Pancasila, khususnya demokrasi ini, ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu tadi, demokrasi ini merupakan apa nih? Tatanan, ya, suatu cara bagaimana negara ini, ya, pasti gini loh, setiap negara, ya, apalagi Indonesia, itu kan tujuan negaranya seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 pembukaan itu kan ada 4, ya, tujuan negara ada 4, ya. Untuk mewujudkan tujuan negara ini pastinya ada cara-cara tertentu, ya, ada cara-cara tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah atau yang dipakai oleh pemerintah. Salah satunya caranya yaitu dengan menggunakan sistem demokrasi. Kalau demokrasi sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk dengan baik, dilaksanakan dengan baik, tujuan negara yang ada 4 ini seharusnya juga akan segera terwujud. Makanya itu, demokrasi sebagai tatanan, sebagai sistem harus dijalankan dengan baik oleh semua pihak, entah itu dari pemerintah atau warga negara, harus bersatu padu untuk apa? Mewujudkan tegaknya demokrasi Pancasila. Baik Pak, seluruh pertanyaan sudah kami ajukan dan sudah dijawab oleh Bapak Yoman selaku narasumber kami. Kesimpulan dari wawancara ini adalah kita sebagai mahasiswa dalam mengamalkan atau melaksanakan demokrasi Pancasila harus dipondasikan nilai-nilai Pancasila dulu. Terlebih penting itu harus memahami nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu, kemudian demokrasi akan terlaksana dengan baik. Itu Pak Nid. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yoman Mudita yang telah bersedia berbagi ilmunya kepada kami, dan proses wawancara ini kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.